Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat perubahan bangsa dan pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan adalah dinamakan bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka setelah kita tahu kedudukan Al-Quran, maka bagaimana sikap seorang muslim terhadap Al-Quran, atau bagaimana cara kita memperdulikan Al-Quran? Yang pertama, kita harus mengimaninya. Beriman di sini adalah beriman secara umum dan beriman secara khusus. Beriman kepada Al-Quran secara umum adalah bagaimana kita tetap mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian kita juga harus mengimaninya secara khusus, yaitu Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika kita beriman kepada kitab Allah adalah merupakan salah satu dari rukun iman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka orang tersebut telah tersesat yang sejauh-jauhnya. Kemudian kewajiban yang kedua, kita harus mempelajarinya. Mempelajari yang pertama adalah dengan bacaannya. Bagaimana kita membaca Al-Quran seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu lewat guru-guru kita. Bagaimana kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian kita harus menerapkan ilmu tajwid yang telah diajarkan oleh guru kita. Bagaimana yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, serta mengucapkan huruf-huruf sesuai apa yang Allah firmankan kepada kita. Karena berubahnya panjang huruf akan merubah makna. Begitu juga ketika kita mengucapkan huruf, itu pun juga akan berbeda maknanya. Kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang selalu membaca Al-Quran, maka di akhirat kelak akan diberi syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan mendatangi pembacanya di hari kiamat dengan memberikan syafaat. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa yang dirahmati Allah,
Kemudian salah satu yang diridhokan surga diantaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu kepada Allah 99 kali. Dalam mimpi tersebut Imam Ahmad bin Hanbal hanya diam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berharap bisa bertemu kepada Allah lewat mimpinya. Kemudian Allah kabulkan bermimpi. Dalam mimpi tersebut Imam Ahmad bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, hamba yang seperti apa yang engkau rindukan? Hamba yang seperti apa yang engkau cintai? Hamba seperti apa yang dirindukan oleh surga?" Maka Allah menjawab, "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, yang aku rindukan adalah satu mereka yang membaca Quran. Yang faham atau tidak, wahai Allah, baik dia faham atau tidak, dia adalah salah satu yang aku rindukan dan akan aku masukkan ke dalam surga." Kemudian mempelajari selanjutnya adalah bagaimana kita setelah bisa membacanya, kita mampu menghafalnya semaksimal yang kita mampu. Kemudian kita mempelajari tafsirnya dan kita mentadaburinya. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkannya. Bagaimana kita tetap selalu mengajarkan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah Al-Quran. Terus meneruslah engkau begitu sampai akhir hayatmu. Jikalau kau tetap belajar dan mengajar Al-Quran sampai akhir hayatmu, maka ketika engkau diangkat ke kuburmu, maka malaikat akan datang berbondong-bondong ke kuburmu seperti orang mukmin yang pergi haji ke Baitullah." Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah mengamalkannya, karena buahnya ilmu adalah amal dan Allah akan membalas amal kita yang kita kerjakan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.